Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan sub materi kita pada kesempatan kali ini ya, yang berjudul tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Coba sebelumnya itu kita subtema tentang jumlah dan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di subtema ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Kalau kemarin kita mulai dari menentukan akar persamaan kuadrat, diskriminannya ya. Di sini kita dalam fungsi kuadrat ini bagaimana gambar atau grafik daripada fungsi kita tersebut ya. Nah, coba lihat di sini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kira-kira apa ya anak-anak ya? Fungsi kuadrat apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ini dia. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat tambah bx tambah c ya. Nah, kemudian coba lihat di sini a, b dan c ya, atau a tidak sama dengan 0. Apa maksudnya? Nilai a ya, di sini koefisien daripada x adalah a. Kemudian di sini B dan C ya. Nanti A di sini tidak sama dengan 0. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa? Ini dia. Untuk gambar grafik fungsi kuadrat apabila lambang fx ya, yang ini maksudnya lambang fx dalam fungsi kuadrat kita gantikan sama dengan Y ya, menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dengan X itu adalah variabel bebas ya. Kemudian yang Y itu adalah terikat. Sudah? Kemudian nah, sebelum kita menggambar fungsi kuadrat, kira-kira apa saja langkah-langkah yang kita lakukan? Nah, ini dia. Nah, coba perhatikan di sini ada 4 cara sebelum kita menggambar sebuah grafik fungsi. Nah, yang pertama, menentukan titik potong atau tipot ya dengan sumbu x ya. Dalam menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat itu harus terletak pada sumbu X dan sumbu Y yang namanya adalah bidang kartesius. Yang horizontal ya, horizontal itu maksudnya mendatar, itu adalah sumbu X. Yang vertikal itu adalah sumbu Y. Sudah? Kemudian nanti dalam menentukan titik potong sumbu X, kita misalkanlah Y sama dengan 0 ya, agar kita tahu titik potong terhadap X. Nah, perlu diingat dalam sumbu titik koordinat ya, itu adalah X, Y. Sudah? Kemudian yang B, menentukan titik potong dalam sumbu X. Nah, sebaliknya, apabila tadi di sini kita Y sama dengan 0 ya, berarti sekarang yang kedua kita menentukan nilai titik untuk sumbu Y. Nah, kita misalkan X itu adalah 0. Sudah? Nah, di sini katanya dengan mensubstitusikan nilai X, jika nanti pada poin pertama ya, di sini X-nya kita sudah dapat, baru kita substitusikan nilainya terhadap persamaan tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetris. Sumbu simetris
Di sini nih ya, caranya pada sumbu X itu adalah B per 2A. Kemudian titik balik atau puncak ya, jika nanti kurva kita terbuka ke atas ya, atau parabola. Kemudian ada yang terbuka ke bawah. Nah, kemudian yang terakhir menentukan titik bantu, mempermudah kita dalam membuat sebuah kurva. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh Ibu di sini. Ya. Nah, contoh soal. Contoh soal seperti apa? Nah, ini dia. Gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5. Halo, di sini bentuk umumnya AX kuadrat. Kira-kira nilai A berapa ya? Siapa yang tahu? Nilai B berapa? Nilai C berapa? Kalau tadi pada fungsi kuadrat ini adalah fx. Sekarang pada grafik fungsi kita misalkan fx itu sama dengan y. Oke, kita lanjut. Nah, y sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x kurang 5. Di sini sudah Ibu buat A, B dan C. A itu berapa kira-kira A? Berapa A-nya? Ini dia 1. Nah, coba lihat di sini koefisien daripada x pangkat 2 itu adalah 1. Selanjutnya A berapa kira-kira? Iya, benar, minus 4. Kemudian C-nya berapa kira-kira? Iya, pinter, minus 5. Kira-kira nanti grafiknya seperti apa? Dari koefisien daripada X ya, atau A, karena lebih besar daripada 0, maka nanti terbuka ke atas. Jadi Bu, kalau seandainya lebih kecil dari 0, maka terbuka ke bawah. Nah, coba lihat di sini. Titik potong dengan sumbu X. Maka Y kita misalkan adalah 0. Jebret. Ini dia persamaannya. X pangkat 2 dikurang 4X kurang 5. Kita faktorkan. Seperti ini dia cara pemfaktorannya ya. Sudah kita pelajari pada cara menentukan X1 dan X2 dengan cara memfaktorisasi. Bu, seandainya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu cara dengan memfaktorkan, saya bisanya pakai rumus ABC. Monggo, boleh pakai itu juga boleh. Mana yang Anda lebih mudah? Nah, kira-kira berapa X-nya? Ini dia ya. Berapa X-nya? Jika X tambah 1 itu sama dengan 0, maka X ya, supaya hasilnya 0, sebelah kanan dan sebelah kiri kita tambahkan minus 1 seharusnya ya. Iya, ada kesalahan. Dah, kemudian X sama dengan 5. Iya, ini salah ketik ya, maaf ya nak ya. Kemudian jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Sudah? Nah, sumbu simetrik dan titik koordinatnya, titik baliknya seperti apa? Nah, jika rumusnya tadi X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi 4. 2A-nya berapa? 1. Kira-kira berapa jawabnya? Ayo. Pinter. 2 ya. 4 per 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 bagi 2, 2. Selanjutnya untuk sumbu Y, ini dia. D itu jangan lupa ya, D itu adalah diskriminan ya. Min B
pang 2 dikurang 4 kali AC. Nah, B-nya berapa di sini? Ya, min 4. Min 4 pangkat 2 positif menambah 16 dikurang 4 kali 1. Min 4 kali 5 positif 20. Jadi berapa kira-kira hasilnya? Ya, min 9. Kemudian apalagi langkahnya? Nah, ini dia titik baliknya. 2 untuk X, untuk sumbu Y itu minus 9. Ya, kemudian kita mempermudah kita menggambarnya. Ya, kita pakai titik bantu. Nah, yang pertama di sini Ibu misalkan titik bantunya X-nya sama dengan 1 ya. Kita substitusikan. Ya. X pangkat 2 dikurang 4X. Yang X sama dengan 1 ini tadi kita substitusikan terhadap persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini. Ini adalah tadi soal. Dan untuk Y sama dengan maksudnya di sini 1 pangkat 2. Kita gantikan X ini, X yang ini, variabel ini menjadi 1. X pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikurang 5. Berapa hasilnya? Ini dia. Tetetenet. Ya, minus 8. Kemudian, maka titiknya adalah 1, min lah. Dari mana datang 1 ini, Bu? Ini dia. Tadi kita misalkan X-nya sama dengan 1. Maka didapatlah yaitu minus 8. Oke. Seperti apa kira-kira gambarnya? Ya. Ini dia gambarnya ya. Tadi yang pertama ya, ini sumbu X ya, maksudnya ini sumbu X yang horizontal, yang vertikal sumbu Y. Nah, coba lihat di sini. Kita temukan titiknya dulu. Yang pertama tadi min 1,0. Min 1 X-nya berarti min 1. Ini X-nya ya. Kemudian 5,0. Kemudian titik bantu ya. Ini titik bantu. Puncaknya itu 2, min 9. Seandainya kamu, Bu, saya nggak pakai titik bantu, boleh ya. Asalkan tepat pada titik puncaknya ini adalah sesuai yang kamu peroleh ya, yaitu dengan pakai rumus ya, pakai rumus B per 2A dan diskriminannya ya. Ini mempermudah kita agar supaya gambarnya lebih cantik ditengok. Oke, ini dia. Kemudian ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita sudahi ya. Kalau nggak ada kita sudahi. Dan nah, ini setnya tadi ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan atau dikomentari melalui Classroom ya. Kemudian atau boleh dengan mudah Anda mendapatkan buku paket di Perpus ya, boleh pinjam kurang lebih selama 1 minggu. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita. Ibu ucapkan terima kasih banyak.